Mungkin Anda mendengar pernyataan seperti ini. Wahyu itu bukan teks. Sebagian orang langsung menolak. Sebagian lagi justru merasa, kok ada benarnya. Mari kita luruskan, agar tidak tertukar antara yang benar dan yang keliru. Pertama, kita perlu memahami, apa itu wahyu dalam Islam? Dalam Islam, Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan ide Nabi, bukan pengalaman batin, dan bukan hasil renungan pribadi. Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Al-Quran diturunkan melalui Jibril dengan lafaz dan makna dan dalam bahasa Arab yang jelas. Artinya, sejak awal wahyu turun, lafaznya sudah ditetapkan, bukan baru muncul setelah dibukukan. Lalu, apa itu lafaz dan makna? Lafaz adalah kata atau bunyi yang dibaca. Makna adalah arti yang dikandung oleh lafaz itu. Ketika Al-Quran dibaca, yang terdengar adalah lafaz, dan yang dipahami adalah makna. Keduanya berasal dari Allah. Karena itu, Allah menyebut Al-Quran sebagai kalam Allah yang didengar. Sekarang, di mana posisi tulisan atau teks? Al-Quran dibaca, diajarkan, dan dihafal terlebih dahulu, baru kemudian ditulis dan dibukukan dalam mushaf. Tulisan berfungsi sebagai media penjagaan, bukan sumber wahyu. Disinilah muncul syubhat. Kalau ucapan sudah disalin menjadi teks, berarti itu bukan ucapan lagi. Padahal, ini keliru. Jika seseorang berbicara, lalu ucapannya direkam, ditulis, ditranskrip, apakah kata-kata itu berubah isinya? Tentu tidak. Apakah itu bukan lagi ucapannya? Juga tidak. Yang berubah hanya medianya, bukan hakikat ucapannya. Menulis ucapan tidak menghilangkan statusnya sebagai ucapan, sebagaimana merekam suara tidak menghilangkannya. Kembali ke Al-Quran, tulisan mushaf tidak menciptakan lafaz baru, tetapi mewakili lafaz wahyu yang sudah ada. Karena itu Al-Quran tetap disebut sebagai bacaan yang dibaca, meskipun ia juga ditulis. Sebagian orang bertanya, kenapa mushaf awal tidak ada titik dan harakat? Karena pada masa Nabi dan para sahabat, orang Arab fasih secara alami, bacaan dijaga lewat hafalan dan talaki. Ketika Islam menyebar dan kesalahan baca mulai muncul, para ulama menambahkan titik dan harakat, bukan untuk mengubah Al-Quran, tetapi untuk mengunci bacaan, agar tidak berubah. Sekarang kita kembali ke kalimat awal. Wahyu itu bukan teks. Kalimat ini bisa benar jika maksudnya wahyu lebih dulu daripada tulisan mushaf. Namun menjadi keliru jika maksudnya lafaz Al-Quran hanyalah produk manusia. Dalam Islam, Al-Quran adalah wahyu Allah dengan lafaz dan makna sekaligus. Kesimpulannya sederhana. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan dengan lafaz dan makna, dibaca dan dihafal, lalu dituliskan dalam mushaf sebagai penjagaan. Perubahan cara penulisan bukan tanda ketidakaslian, justru bukti keseriusan umat menjaga wahyu.